Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Nur Safitri dengan NIM 102082430051. Saya berasal dari S1 TI 8C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Design of Radiation Therapy Problem, yaitu bagaimana kita menggunakan linear programming untuk merencanakan terapi radiasi bagi pasien kanker, khususnya dengan metode Big M dan Simplex. Studi kasus ini diadaptasi dari Hiller FS dan Lieberman Operation Research. Oke, kasus ini tuh berawal dari seorang pasien bernama Mary. Mary has just been diagnosed as having a cancer at a very advanced stage. Jadi, Mary ini menderita kanker ganas di bagian eh, kandung kemih. Terus dalam pengobatan kanker, khususnya terapi radiasi, tantangan terbesarnya itu memberikan radiasi yang cukup kuat untuk membunuh sel kanker, tapi tidak merusak jaringan sehat. Nah, karena itu kita perlu perhitungan dosis yang akurat. Jadi di sini peran linear programming untuk mencari kombinasi dosis yang terbaik. Oke, terus tujuan utama dari model ini tuh yang pertama menentukan intensitas dosis radiasi dari beberapa sumber sinar atau BIM. Lalu meminimalkan kerusakan pada organ sehat, dan yang terakhir tetap memastikan tumor menerima radiasi minimal yang diperlukan. Maka dari itu, masalah ini diformulasikan menjadi masalah optimasi dengan metode minimasitan. Minimization. Eh, Terus selanjutnya, kita membuat model matematika. Yang pertama itu ada X1, dosis radiasi dari BIM yang pertama. Terus yang X2, dosis dari radiasi BIM yang kedua. Setelah itu, fungsi tujuannya itu minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari 7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 itu lebih dari 6, X1 dan X2 itu kurang dari 0. Jadi, karena ada tanda kurang dari, terus sama dengan dan lebih dari itu, kita harus ubah ke bentuk standar. Yang pertama itu tambah select variable atau X3 untuk yang kurang dari, terus tambah select plus variable atau X4 untuk yang lebih dari. Sehingga persamaan itu menjadi 0,3 X1, X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7, lalu 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Terus di sini kenapa ada M? Itu karena X5 sama X6 itu nggak boleh ikut solusi akhir. Atau M itu apa kayak ngasih hukuman besar supaya mereka tuh dikeluarin dari basis. Kayak yang selanjutnya, di literasi pertama, X5 dan X6 itu masih ada dalam basis dan menyebabkan nilai nilai Z itu jadi sangat besar. Terus kita mulai melakukan eliminasi baris untuk mengeluarkan M dari baris fungsi tujuan. Pada fase ini tuh kita mencari entering variable yang bisa memperbaiki nilai Z. Hmm. Untuk di literasi kedua, variabel asli seperti X1 atau X2 itu mulai masuk ke basis. Nah, di sini kita gunakan pivoting untuk menggantikan artifi- variabel artifisial. Nah, baris C yang raw ini nunjukin kalau nilai reduce cost. Terus, kalau masih ada nilai negatif, berarti solusi belum optimal. Oke. Terus, di literasi ketiga, basis udah terdiri dari X1 dan slack variabel. Nilai solusi atau konstan kolom itu X1 sama dengan 12, lalu X2 sama dengan 0.
Nah, untuk perhitungannya itu Z sama dengan 0,4 kali 12 yang menghasilkan 4,8. 4,8. Jadi di sini baris C itu udah nggak ada nilai negatif, yang artinya solusi itu udah optimal. Lalu untuk kesimpulannya, dosis optimal yang pertama itu BIM pertama sama dengan 12 kilorad dan BIM kedua sama dengan 0 kilorad. Jadi total radiasi yang diterima jaringan sehat itu ada 4,8 kilorad, yang berarti metode linear programming tuh berhasil menemukan dosis yang efektif membunuh kanker namun tetap aman bagi tubuh pasien. Oke. Jadi studi kasus ini tuh membuktikan bahwa penelitian operasional itu nggak hanya dipakai di industri atau bisnis, tapi juga sangat penting juga di dunia medis. Dengan matematika, kita bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.